Sidang kedua gugatan cerai artis Betharia Sonata terhadap suaminya Willy Dozan kembali digelar di Pengadilan Agama Cibinong, Jawa Barat pada hari Rabu lalu. Tidak seperti sidang pertamanya, Betharia yang tidak pernah muncul sejak mengajukan gugatan cerai, kali ini hadir bersama pengacaranya Zul Armain Lubis SH. Sidang perceraian yang juga dihadiri Willy Dozan itu memang tidak memakan waktu terlalu lama. Majelis hakim memutuskan menunda sidang hingga pekan depan. Namun drama Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Inilah tayangan infotainment yang akan mengajak Anda melihat sisi menarik kehidupan selebriti. Tetaplah bersama saya Fani Rahmasari selama rentang waktu 30 menit ke depan, tentunya dengan berbagai informasi selebriti dalam sajian khas Cek dan Dicek. Dan pemirsa, inilah kilasan tayangannya. Penyanyi Nia Daniati melaporkan rumah produksi PT Millennium Visitama ke Polda Metro Jaya sehubungan dengan peredaran VCD berjudul Tragedi Bintaro yang diangkat dari acara televisi Kisah Misteri yang telah mencantumkan namanya tanpa izin. Betharia Sonata akhirnya muncul dalam persidangan kedua kasus perceraiannya dan membeberkan pengakuannya secara langsung seputar gugatan cerainya terhadap sang suami Willy Dozan. Ikuti pula bincang-bincang khusus Cek dan Dicek saat berkunjung ke Malaysia beberapa waktu lalu dengan penyanyi kondang asal Malaysia Siti Nurhaliza dan Menteri Kebudayaan Malaysia Datuk Paduka Abdul Kadir Sheikh Fadzir. Mantan penyanyi cilik Joan Tanamal ditangkap polisi saat mengikuti pesta Putau hari Rabu lalu. Sementara aktor Deddy Miswar hadir di Polda Metro Jaya sebagai saksi dan sekaligus sebagai korban penipuan yang telah dilakukan oleh sebuah agensi iklan. Setelah kasus pernikahannya dengan Farhat Abbas yang cukup menghebohkan, kini Nia Daniati melaporkan rumah produksi Millennium Visitama ke Polda Metro Jaya. Nia merasa dirugikan dengan pencantuman namanya dalam sebuah compact disc cerita kisah-kisah misteri yang diperjualkan secara umum. Pemirsa, peredaran VCD acara kisah-kisah misteri berjudul Tragedi Bintaro di pasaran agaknya akan berbuntut masalah. Pasalnya artis Nia Daniati berencana menggugat PT Millennium Visitama selaku pihak yang memproduksi cerita horor tersebut. Penyanyi melankolis yang kini menjadi istri pengacara Farhat Abbas itu merasa dirugikan lantaran namanya tercantum dalam cover VCD yang sudah beredar di pasaran itu tanpa seizinnya. Sebelumnya, Nia memang pernah diwawancarai pihak Millennium seputar kisah misteri yang pernah dialaminya untuk keperluan acara Kismis. Namun tanpa disangka, film itu kemudian dikomersilkan dalam bentuk kepingan VCD. Selasa lalu bersama pengacaranya TH Huta Barat SH, Nia mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan tindakan perusahaan tersebut yang dianggapnya telah menyalahi hukum. Saya merasa mereka kok tidak menghargai gitu loh. Menghargai keberadaan saya sebagai pekerja seni lah. Nggak bilang untuk diperjualbelikan, otomatis kalau bilang untuk diperjualbelikan kan lain lagi. Walaupun di sini saya tahu masih banyak nama teman-teman ya yang pada mereka sedang naik daun semua di sini nih. Tapi saya pikir nggak tahu, kalau mereka sih terserah mereka. Kalau dipandang dari sisi pidana itu adalah melanggar hukum. Jadi memang deliknya formal. Sehingga kalau perbuatan pidana itu pengaduan dari sisi perdata ini bisa dilihat adalah perbuatan melawan hukum. Jadi tanpa seizin yang memiliki nama yang awalnya adalah hanya satu wawancara untuk tayangan di salah satu TV swasta, kemudian diperbanyak, dikomersilkan. Ada yang menyebutkan gugatan yang akan dilakukan Nia lantaran dorongan suaminya yang juga seorang pengacara. Apa komentar Nia? Karena suami saya pengacara, ada pasal-pasalnya saya mulai ngerti. Kalau dulu mungkin saya nggak ngerti hukumnya dan nggak ngerti, tidak ada yang memberitahu ini loh solusinya ini. Jadi saya pikir daripada dulu pun tidak ketahuan, mungkin dulu nggak ketahuan, ada juga mungkin tapi nggak ketahuan, kebetulan aja ini ketahuan. Bagaimana tanggapan suami Nia sendiri terhadap kasus yang menimpa istrinya? Ini harus secara hukum gitu, nggak usah ada toleransi gitu. Karena saat ini setahu saya pihak kepolisian khususnya Kapolda Metro Jaya Pak Makbul Padmanegara itu sangat serius untuk memberantas ya masalah narkoba, kemudian masalah hak kekayaan intelektual, kemudian masalah pembajakan PCD itu sangat keras sekali gitu. Di sinilah kita lihat, saya pikir ini diuji lagi nih, apakah bisa mengatasi masalah ini atau tidak. Seandainya pihak Millennium mengajukan jalan damai, apa tanggapannya? Dari awal kita sih dengan tidak ada somasi karena kita yakin ini bukan kasus perdata, dia menyerahkan ke tim pengacara.
Masalah damai, saya pikir kalau dalam pidana itu jarang ada damainya ya. Untuk mengetahui bagaimana pihak kepolisian menanggapi pengaduan Nia Daniati, Cek dan Dicek juga mewawancarai Kadispen Polda Metro Jaya Anton Bahrul Alam. Baru kita lakukan pemeriksaan awal, ya. Dia mengadukan bahwa memang dia merasa dirugikan kan. Kalau kita mau membuat VCD ya, terus kita bagi-bagikan ke orang itu juga nggak boleh. Sekarang sudah ada hak cipta, ya. Namun demikian kita akan lihat unsur-unsurnya ya, apakah memenuhi unsur-unsur itu atau tidak. Sementara kita masih mencari pasal 44, ya Undang-Undang Nomor 41, ya, hak cipta itu ya. Nah, nomor berapa? Bukan 41 ya. Undang-Undang hak cipta nomor 12 ya. Nah, tahun 97. Pasalnya pasal 44 ayat 1 ya. Menurutnya sampai berapa lamakah kasus seperti itu bisa diselesaikan? Oh, lama itu, makan waktu lama karena kita harus nyari dulu barang buktinya ya. Kita cari dulu siapa yang memperbanyak. Kita harus cari dulu saksi-saksi yang tahu pada saat itu. Nah, mudah-mudahan Nia juga membantu menyiapkan saksi-saksinya, menyiapkan bukti-buktinya. Jadi kita mudah. Sejak menghilang setelah pengajuan gugatan cerainya di Pengadilan Agama Cibinong, akhirnya penyanyi pop Betharia Sonata hadir di pengadilan Rabu 4 Juni kemarin. Dalam kesempatan itu, ia juga memberikan pengakuan secara langsung seputar gugatan cerainya. Apa sebenarnya membuat pelantun lagu Hati Yang Luka ini begitu kukuh untuk bercerai dengan sang suami Willy Dozan? Sidang kedua gugatan cerai artis Betharia Sonata terhadap suaminya Willy Dozan kembali digelar di Pengadilan Agama Cibinong, Jawa Barat pada hari Rabu lalu. Tidak seperti sidang pertamanya, Betharia yang tidak pernah muncul sejak mengajukan gugatan cerai, kali ini hadir bersama pengacaranya Zul Armain Lubis SH. Sidang perceraian yang juga dihadiri Willy Dozan itu memang tidak memakan waktu terlalu lama. Majelis hakim memutuskan menunda sidang hingga pekan depan. Namun drama mengharukan sempat terjadi beberapa saat setelah sidang berakhir. Di salah satu ruang pengadilan, Willy berusaha memeluk erat istrinya yang sejak sidang dimulai memang sudah berlinangan air mata. Bagaimanakah hati Betharia dengan perlakuan suaminya itu? Sulit ditebak memang. Tapi yang pasti tanpa berbicara dengan Willy lagi, ia akhirnya meninggalkan gedung pengadilan karena sudah berjanji kepada media untuk menggelar jumpa pers. Dan pemirsa, inilah pernyataan Betharia Sonata. Tidak ada yang menginginkan cerai. Aduh. Saya berusaha saya udah berusaha. Tapi semuanya itu di luar di luar kemampuan saya. Saya tidak bisa menceritakan banyak mengenai kenapa saya mengambil tindakan ini. Karena biar bagaimanapun Mas Willy kan adalah bapak dari anak-anak saya. Tetap saya akan menghargai Mas Willy sebagai bapak dari anak-anak saya, walaupun nanti akhirnya kami berpisah. Saya merasa dalam mengarungi rumah tangga yang cukup lama itu ketidakcocokan sampai saat ini, sampai sebulan yang lalu itu masih tetap ada. Saya tidak mau hidup dalam ketidakcocokan. Saya tidak mau hidup dalam ketidakcocokan. Saya sudah berusaha untuk menyocokkan diri. Tapi yaitu seperti tadi saya bilang, ketidakcocokan tetap masih ada di diri kami. Jadi intinya saya tidak mau hanyut dengan ketidakcocokan ini. Saya akan berusaha, saya ingin menikmati hidup saya. Hal apa yang paling tidak bisa ditolerir Betharia terhadap Willy? Saya rasa ya, kita semua menginginkan kalau kita menikah, tidak hanya menikah dengan saya, tapi tentunya dengan keluarga juga. Sepertinya halnya saya terhadap keluarganya suami juga sangat menghargai, sangat santun, sangat sopan, sangat care, sangat perhatian, khususnya terhadap mama, ya. Jadi mungkin
hal itu yang membuat yang tidak sama yang dimiliki oleh Mas Willy dengan saya. Mas Willy memang paling tidak suka dia kalau saya bilang